Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Wijayanto Siger 1. Ini mohon maaf teman-temanku semuanya, karena untuk beberapa bulan kemarin ini untuk konten Wijayanto Siger 1 jarang sekali tampil. Nah ini karena ya sebenarnya sudah banyak sekali teman-teman untuk di konten-konten Wijayanto Siger 1, dari mulai penanaman sampai perawatan dan pasca panen hingga untuk penjualan buahnya sebenarnya sudah lengkap. Jadi kalau kita mau bikin konten video agak sedikit kurang sreg di hati, karena sudah banyak yang tayang dan nanti ujung-ujungnya banyak pengulangan konten teman-teman. Nah di sini ada konten baru dari Wijayanto Siger 1 yang mungkin ya nanti adalah untuk beberapa bagian sudah pernah kita ungkap, tapi di sini untuk mungkin bisa menambah inspirasi teman-teman ketika merawat pohon alpukat supaya bisa lebat seperti ini, dan bagaimana cara perawatannya kita nanti saling belajar bersama teman-teman. Di sini untuk di kebun kita sendiri lengkap, jarak tanamnya lengkap teman-teman. Jadi untuk teman-teman nanti yang mau berkunjung tempat kita, mau jarak tanam berapapun kita bisa kasih contohnya, dan mungkin di sini nanti bisa saling belajar bersama teman-teman. Nah ini untuk alpukat Siger Atupuan sudah mungkin teman-teman banyak yang tahu dan sudah nggak perlu diragukan lagi untuk kelabatannya. Dan ini mari teman-teman kita ajak ke kebun untuk nanti kita bisa saling sama-sama belajar teman-teman. Nah ini untuk pohon ketika usia sekitar 2 tahun lebih sedikit teman-teman. Ini untuk jaraknya sekitar, coba 1, 2, 3, 4. Nah kalau untuk 4 meter nanti jadinya seperti ini teman-teman. Kita sering lakukan pemangkasan ketika mau bersentuhan, jadi nanti untuk paparan sinar matahari bisa masuk agar untuk pohonnya bisa bagus teman-teman, bisa bagus karena untuk paparan sinar mataharinya tercukupi. Dan ini sudah, ini teman-teman sudah mulai belajar berbuah, ini bisa agak ke sini. Nah nanti kita akan terangkan bagaimana caranya untuk alpukat perawatannya di saat usia sekisaran 2 tahun seperti ini teman-teman. Nah ini udah mulai berbuah. Yuk kita agak yang ke tengah. Untuk di kebun kita ini jarak tanamnya sekisaran ada yang 10,5, 8,5, nggak teratur teman-teman, karena kalau yang sering mengikuti konten Wijayanto Siger 1 sudah saya sering jelaskan. Untuk kebun ini dari awalnya itu dulu tanamannya pisang teman-teman, jadinya untuk menanamnya kita acak dulu. Nah ini juga sudah mulai banyak yang berbuah. Kalau ini hampir 3 tahun teman-teman. Nih untuk usia ketika 3 tahun seperti ini. Yuk kita lanjut lagi. Nah ini untuk yang pohon agak tua yang sering kita masukkan di konten juga. Ini juga ada buahnya. Nah ketika untuk teman-temanku semuanya untuk usia hampir sekitar 2 tahun seperti ini, kalau saya sendiri teman-teman untuk perawatannya kemarin ini untuk ranting-ranting bawahnya sudah saya potongin teman-teman seperti ini. Nah ini untuk yang terlalu berdekatan dengan tanah saya potong. Kenapa alasannya? Nanti itu kebetulan ada yang belum selesai saya potong. Yuk kita tunjukkan, nanti kita jelaskan kenapa harus ada pemangkasan untuk ranting-ranting bawahnya. Nah ini juga sudah mulai belajar berbuah, walaupun 1-2 biji seperti ini kan
termasuk untuk penyemangat teman-teman, untuk penyemangat. Jadi jangan khawatir ketika pohon alpukat sudah usia kisaran 2 tahun belajar berbuah, nggak masalah teman-teman. Nah ini yuk, ini untuk kita tampilkan yang jarak agak lebih rapat lagi. Ini kisaran berapa ya? Ini sekitaran 7 kali 5 ini. Ini sekitaran 7 kali 5 seperti ini jadinya. Nah, untuk contoh-contoh tadi saya potong rantingnya seperti ini teman-teman. Ini karena kita lakukan pemangkasan pemotong seperti ini, saya nanti coba saya potong dulu teman-teman. Nah, untuk pembuangan ranting yang di bawah ini untuk manfaatnya yaitu teman-teman untuk biar paparan sinar mataharinya tetap masuk. Tapi ini kalau di dataran tinggi mungkin nggak masalah ya teman-teman. Tapi kalau di dataran rendah ketika buah terlalu pendek nanti sering terjadi penguapan tanah, buahnya nggak banyak juga, terus banyak yang busuk teman-teman. Karena penguapan tanah nanti buahnya akan berjamur yang di bawah. Nah ini untuk kira-kira yang terlalu dekat, untuk di dataran rendah saya potongin semua teman-teman. Nah nggak usah ragu karena ini sudah saya buktikan sendiri. Nah ini pun kalau di sini buah nanti pun akan pendek teman-teman. Yang ini pun kalau buah pendek karena nanti dengan beratannya buahnya nanti turun sendiri teman-teman, tetap pendek. Nah ini kita jalan lagi. Nah ini sama teman-teman, nanti kita pangkas yang bawahnya seperti ini. Nah ini kita buang. Yuk kita jalan lagi. Ini usia kisaran 2 tahun teman-teman, 2 tahun. Dan ini sama, ini kisaran 2 tahun lebih sedikit sama yang tadi. Ini juga sudah mulai berbuah teman-teman. Ini banyak yang berbuah. Ini kalau untuk satu pohonnya sendiri ya, kalau kisaran 5-10 kilo dapat. Ini banyak teman-teman. Nah seperti ini ya kan teman-teman. Kalau ini nanti ada buahnya untuk ranting seperti ini, nanti kan juga akan turun sendiri, nanti juga akan mepet tanah sendiri. Jadi nggak perlu kita memelihara buah yang dari bawah, kecuali ini untuk yang di dataran tinggi teman-teman. Kalau dataran tinggi mungkin bisa, tapi ini untuk di dataran rendah karena sering terjadinya penguapan tanah, jadi nanti buahnya akan percuma teman-teman. Nah ini contoh lagi seperti ini. Nah ini kan sudah saya potong-potong kemarin kan teman-teman. Jadi untuk buahnya yang di nggak terlalu pendek banget. Nanti ketika dia besar paling turunnya cuman seperti ini teman-teman, cuman seperti ini. Jadi ketika ada penguapan tanah ya mudah-mudahan buahnya nggak mudah busuk. Tapi kalau ketika ini nanti terlalu pendek justru akan merusak, nanti akan rusak buahnya, banyak yang terbuang juga. Jadi lebih baik kalau saya potong langsung. Ini saya buang langsung. Nah ini sudah berbuah semua, hampir kalau usia yang 2 tahunan, 2 tahun 2 bulan, hampir 70% sudah mulai belajar berbuah teman-teman. Nah ini juga sama nih. Nah, ini sama, ini kita buang juga, padahal ini sudah untuk di bawahnya kan sudah berbuah teman-teman. Nanti untuk kebun kita kan lebih untuk dilihat itu lebih los, lebih rapi. Nah ini buah, udah buah semua, udah belajar buah semua. Nah, ini sama, padahal ini posisi di kebun ya teman-teman. Tapi untuk kelebihan alpukat Sigaratuban sendiri kan mampu berbuah di usia
muda, di bawah 2 tahun pun bisa, asalkan untuk perawatannya kita lakukan dengan intensif lah. Yuk kita naik dulu lagi. Nah, ini masih belum terlalu saya rapikan teman-teman, karena untuk produksinya masih sedikit, tapi nanti ketika ini sudah jadi, saya rapikan, saya bersihkan teman-teman, mungkin sudah saya beranikan untuk monokultur, nggak ada tanaman lainnya. Nah, ini sama teman-teman, sudah mulai belajar berbuah. Ini kan keuntungan untuk kita berkebun alpukat. Jadi untuk alpukat Sigeratuban sendiri, untuk produktivitasnya udah teman-teman ketahui sangat tinggi sekali, bisa berbuah di usia di bawah 2 tahun. Dan yang penting untuk kestabilan pohonnya kita jaga teman-teman. Ketika usia di bawah 2 tahun, jangan terlalu hemat. Ini nanti kalau sudah mulai produksi seperti ini, untuk pemupukannya teman-teman kita harus usahakan rutin agar daunnya tetap bagus, hijau, nggak mudah rontok. Nah, ini kemarin ada sedikit ini teman-teman, pembahasan di daerah kita sendiri. Ketika keluar bunga kemarin teman-teman, ini tuh muncul daun muda. Ini semua daun muda teman-teman, muda semua. Jadi untuk bunga yang tahun ini teman-teman, bunga mungkin nanti panenan bulan 1 bulan 2 agak berkurang, karena ketika keluar bunga itu pas posisi daun muda. Jadi untuk mengindikasikan bahwa untuk pohon alpukat kita itu kelebihan unsur nitrogen teman-teman. Nah, untuk kelebihan unsur nitrogennya sendiri, karena kemarin pengaruh air hujan teman-teman, dapat air hujan. Jadi ketika kita mau seimbangkan untuk kandungan kalium fosfatnya agak susah juga teman-teman. Kita kasih pupuk kimia seperti mungkin MKP yang kandungan monokalium fosfatnya tinggi, tapi ketika daun muda bisa terbakar daunnya malahan. Nah, ini agak cukup miris juga, karena ketika keluar daun muda mungkin ya kita hanya bisa merawat pembersihan lahannya dulu, nanti untuk penyemprotan fungisidanya aja mungkin bisa dilakukan teman-teman. Tapi ini kemarin ketika keluar daun muda semua, saya biarkan teman, saya biarkan saja, karena sudah kita dengan pikiran kita sendiri agak susah untuk menyeimbangkan antara kandungan nitrogen, kalium dan fosfatnya agar bunganya bisa jadi buah. Nah, ini seperti ini teman-teman untuk kondisinya. Jangan lupa teman-teman, ketika sudah pohon-pohon seperti ini, kita lakukan untuk penyemprotan pestisidanya agak rutinkan, nggak apa-apa teman-teman. Mungkin bisa dilakukan 3 minggu 1 bulan sekali, dari fungisidanya, insektisidanya, untuk pencegahan nanti ketika keluar buahnya jadi sehat teman-teman, jadi normal. Jadi lebih baik kita mencegah kalau sudah tanaman kita sudah mau produksi teman-teman, sudah mau produksi. Nah gitu. Ini karena di sini saya juga untuk menayangkan konten, banyak yang sudah teman-teman kemarin. Mungkin ada teman-teman yang mau kasih saran, kita mau bikinkan video tentang apa, monggo nanti bisa kita buatkan untuk kita bisa saling belajar bersama. Yang penting kuncinya, pesan kita untuk teman-temanku semuanya, tetap rawat, tetap jaga untuk pohonnya, nanti supaya ke depan bisa menghasilkan buah yang bagus, jadi kita lebih banyak untungnya teman-teman. Untuk sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siger 1.